Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang kami hormati, bertemu kembali dengan kami, Tito Hadi Susanto, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Yang kali ini kembali akan membahas diskusi yang ketiga dari mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara MPDR 5302. Yang kali ini kita akan membahas tentang pendidikan formal dan informal di pendidikan dasar dan bagaimana integrasinya, terutama di Indonesia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih bagi para penonton yang sudah menonton tayangan kami, dan kami juga mohon maaf apabila dalam tayangan ini masih ditemukan hal-hal yang kurang berkenan dari penonton semua. Para penonton yang kami hormati, hal ini menarik karena yang pertama, pendidikan di Indonesia itu terdiri dari pendidikan formal dan informal, di mana kedua pendidikan ini memiliki peran penting dalam membentuk karakter, keterampilan, dan pengetahuan siswa. Nah, dalam hal ini, guru berperan sebagai penghubung yang mampu untuk mengintegrasikan keduanya agar pembelajaran lebih bermakna dan inspiratif. Pendidikan formal yang ada di Indonesia ini adalah pendidikan yang terstruktur, berjenjang, dan memiliki kurikulum serta sistem penilaian yang diatur oleh pemerintah. Biasanya pendidikan ini berlangsung di lembaga resmi seperti sekolah dan universitas. Manfaat pendidikan formal di Indonesia, yang pertama, struktur dan standarnya ini sudah mengikuti standar nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Ada kurikulum, kemudian standar kompetensi yang baku dan sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk semua negara. Yang kedua, hampir semua tenaga pendidiknya adalah tenaga pendidik yang profesional, di mana guru-guru dilatih, kemudian fasilitas belajar untuk para siswa, serta sistem evaluasi, di mana hal ini membantu untuk mengembangkan kemampuan akademik yang sistematis. Kemudian, pendidikan formal ini juga pasti diakui atau mendapat pengakuan resmi dari jenjang sekolah selanjutnya. Artinya dari SD, kemudian masuk SMP diakui SD-nya, kemudian masuk SMA, begitu pula sampai ke universitas. Dalam pendidikan formal ini, pengembangan kognitif dan akademik ini sudah pasti terjadi, di mana anak-anak belajar dalam sebuah bangunan sekolah, biasanya seperti itu, dan kemudian di sana guru dan murid berinteraksi untuk mengembangkan kognitif dan akademik dari siswa tersebut. Namun, pendidikan formal ini juga punya tantangan. Yang pertama, kurang fleksibel terhadap gaya belajar. Memang seharusnya guru mengajarkan siswa sesuai dengan cara belajar siswa. Namun, pada prakteknya, ini menjadi kendala. Dan ini perlu dicarikan solusi dengan berbagai model dan metode pembelajaran dari guru. Dan seringkali hal ini pun pendekatan yang dilakukan oleh guru cenderungnya kognitif dan hanya terpusat pada guru. Yang kedua, pendidikan formal ini belum kontekstual dengan kehidupan nyata. Ya. Artinya, pembelajaran di kelas kadang belum cukup untuk mengaitkan teori dengan praktek kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, dalam pendidikan formal ada kesenjangan fasilitas antar wilayah, di mana yang terjadi, wilayah perkotaan akan mendapatkan akses lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah, khususnya daerah terpencil,
atau daerah 3T. Nah, ini perlu kita carikan solusinya. Kemudian dominasi teacher centered learning, artinya masih arahnya terkadang hanya satu arah dari guru kepada siswanya. Yang kedua, kita akan menyampaikan tentang manfaat pendidikan informal. Pendidikan informal ini adalah pendidikan yang berlangsung secara alami dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan keluarga atau masyarakat. Tidak terikat waktu, tempat, dan kurikulum tertentu. Namun ini biasanya tidak terstruktur dan tidak berjenjang. Kemudian belajar dari pengalaman, interaksi sosial, dan kegiatan sehari-hari. Dan juga yang pasti tidak ada ijazah karena tidak terstruktur. Tapi pendidikan informal ini membentuk karakter, sikap, dan keterampilan dari peserta didik. Di mana pendidik dalam hal ini adalah orang tua atau anggota keluarga yang lain. Nah, kita akan sampaikan tentang manfaat pendidikan informal. Yang pertama, pendidikan informal lebih fleksibel dan kontekstual. Jadi belajar dapat terjadi kapanpun dan dimanapun. Bisa di lingkungan keluarga, di komunitas tertentu, di alam, atau melalui media. Yang kedua, pendidikan informal ini mendorong kreativitas dan kemandirian siswa. Yang kedua, pendidikan informal ini mendorong kreativitas dan kemandirian siswa. Anak belajar secara mandiri berdasarkan minatnya. Kemudian yang ketiga, nilai sosial dan budaya lokal. Artinya, pembelajaran informal terjadi melalui interaksi sosial. Mereka belajar tentang budaya lokal yang ada. Seperti interaksi sosial, gotong royong, dan nilai lokal yang terinternalisasi secara alami. Yang keempat, pendidikan informal melakukan learning by doing, belajar sambil melakukan. Ini penting. Ini akan membentuk sebuah pengalaman belajar bagi siswa. Namun pendidikan informal juga punya tantangan. Tidak adanya standar kurikulum yang jelas, terkadang ini akan menjadi perbedaan dari satu pendidikan informal dengan pendidikan informal yang lain. Kemudian pendidikan ini pun bergantung pada kualitas di mana pendidikan informal ini berlangsung. Misalkan berlangsung di keluarga, maka bergantung kepada keluarga di mana siswa ini tinggal. Kalau bergantung kepada komunitas atau berlangsung di komunitas, maka bergantung kepada komunitas belajar yang ada. Nah, terkadang pendidikan informal ini juga mendapat dukungan yang kurang dibandingkan kebijakan yang terjadi pada pendidikan formal. Ya. Jadi kadang-kadang ya tidak didukung karena tidak terstruktur atau tidak ada institusinya. Nah, selanjutnya bagaimana kita mengintegrasikan pendidikan informal ke kurikulum formal? Yang pertama adalah melakukan pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning, di mana guru dapat mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari anak, seperti menggunakan cara bagaimana siswa menghitung uang jajannya dalam pelajaran matematika misalkan, atau mengenal tanaman sekitar dalam pelajaran IPA, atau menulis pengalamannya ketika dia melakukan rekreasi bersama keluarga, itu dalam literasi bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah melakukan proyek yang berbasis komunitas, proyek-proyek kolaboratif, misalkan pelibatan siswa dalam
proyek sosial di lingkungan sekitar sekolah. Misalnya siswa melakukan kegiatan kebersihan lingkungan di sekolah. Kemudian siswa diajak untuk melakukan kampanye hemat energi, atau melakukan pembelajaran membaca di taman. Yang ketiga, pembelajaran berbasis pengalaman atau experiential learning. Dalam hal ini, kita dapat mendorong murid atau siswa kita untuk belajar melalui pengalaman langsung. Misalkan, siswa diajak untuk membuat kerajinan dari barang-barang bekas, atau siswa diajak untuk langsung menanam sayuran di kebun sekolah. Ini memberikan pengalaman yang berharga bagi siswa. Kemudian, yang selanjutnya atau keempat adalah integrasi nilai lokal dan kultural, nilai budaya lokal. Kearifan lokal seperti gotong royong, sopan santun, cinta lingkungan, dan kegiatan pembelajaran tematik lainnya, ini merupakan salah satu contoh untuk mengintegrasikan pendidikan informal ke dalam pendidikan formal. Dan yang kelima adalah pelibatan orang tua dan masyarakat. Ini dapat menumbuhkan interaksi positif, seperti siswa diminta untuk wawancara anggota keluarganya tentang profesi, atau siswa menceritakan tentang sejarah keluarganya. Ini bisa kita lakukan sebagai bagian dari proses integrasi pendidikan informal ke dalam pendidikan formal. Dalam hal tersebut, peran guru ini sangat penting, terutama dalam mengatasi kesenjangan akses. Guru memiliki peran yang sangat penting untuk mengatasi kesenjangan akses ini dalam hal integrasi tadi, integrasi pendidikan informal ke dalam pendidikan formal. Maka guru perlu menjadi fasilitator inklusif. Guru perlu menciptakan ruang belajar yang ramah, fleksibel, adaptif terhadap kondisi sosial ekonomi siswa. Misalnya, pemberian tugas yang berbeda. Artinya, siswa yang memiliki kemampuan secara finansial akan berbeda tugasnya dengan siswa yang terbatas finansialnya, atau siswa yang ada di pesisir akan berbeda tugasnya dengan siswa yang tinggal di pegunungan. Jadi guru perlu menjadi fasilitator inklusif. Yang kedua, belajar berbasis rumah dan komunitas atau pendekatan home based learning. Ya. Guru perlu peka. Misalkan ada siswa yang punya keterbatasan akses, maka guru dapat mengembangkan kegiatan belajar berbasis rumah dan komunitas. Misalnya melalui modul cetak, kegiatan literasi di posyandu, atau belajar di rumah ibadah. Ya, jadi tidak melulu belajar di kelas, tapi bisa juga home based learning. Kemudian selanjutnya, guru dapat berkolaborasi dengan lembaga atau komunitas lokal. Misalkan guru dapat bekerja sama dengan Karang Taruna, tokoh masyarakat, atau lembaga non-formal seperti sanggar belajar untuk memperluas akses anak terhadap pembelajaran berkualitas. Dan selanjutnya, kolaborasi dengan tokoh masyarakat ini juga menyangkut dengan sumber daya lokal. Oleh karena itu, guru perlu menjembatani adanya kesenjangan akses ini. Para penonton yang kami hormati, apa sih kontribusi pendidikan informal pada pendidikan formal? Dalam hal ini kita kaitkan dengan anak dengan akses terbatas. Yang pertama, pendidikan informal mengajarkan tentang kemandirian dan tanggung jawab. Anak belajar untuk mengatur diri dan berinisiatif dalam konteks kehidupan nyata. Yang kedua, menanamkan rasa empati dan nilai sosial. Berinteraksi dengan masyarakat, dengan keluarga,
siswa diminta untuk belajar menghormati dan memahami norma yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, pendidikan informal mengajarkan tentang kreativitas dan ketahanan belajar atau learning resilience. Jadi, anak-anak terbiasa untuk menghadapi tantangan dengan pendekatan praktis dan kreatif. Nah, kesimpulannya dari diskusi ketiga ini, yang pertama, pendidikan informal dan formal saling melengkapi, mana guru harus dapat melengkapi, khususnya guru pendidikan dasar, berperan sebagai jembatan antara pendidikan formal dan informal dengan cara mengintegrasikan pengalaman belajar di rumah, pengalaman belajar di komunitas, pengalaman belajar di lingkungan ke dalam kurikulum sekolah. Guru tidak hanya membantu meningkatkan keterampilan sosial dan kreativitas siswa, tapi juga memperkuat relevansi pembelajaran terhadap kehidupan nyata. Guru mengajarkan pendidikan di formal untuk menghadapi kehidupan nyata di luar. Sehingga yang diharapkan setiap anak atau setiap siswa, terlepas dari latar belakang seperti apa, dia dapat berkembang secara utuh untuk menjadi orang-orang yang dipersiapkan menghadapi masa depan. Dan sebuah refleksi bagi kita semua, guru hebat bukan hanya mengajar dari buku, tetapi yang mampu menyalakan semangat belajar dari kehidupan. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam diskusi ini. Kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, ada kekurangan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.